Hello brother, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Mr. 21. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas alur dari sebuah film berjudul The Adam Project. Film ini mengisahkan seorang pemuda yang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu guna memperbaiki kekacauan di masa depan. Bagaimanakah kisah serunya? Yuk langsung saja markilai. Mari kita mulai. Di tahun 2050 terjadi kekacauan yang diakibatkan oleh sebuah mesin waktu yang bernama Adam Project. Ini dia Adam Reed. Dia berusaha kabur memakai pesawat jet untuk melarikan diri ke tahun 2018. Tujuan utamanya ialah membatalkan terciptanya pembuatan mesin waktu yang dibuat oleh ayahnya. Lanjut. Scene berpindah ke masa lalu di mana Adam Reed masih berusia 12 tahun. Dia dikejar oleh para pembulinya di sekolah. Di sekolah, Adam memang terkenal sebagai siswa yang nakal dan menjengkelkan. Alhasil, perkelahian pun terjadi, dan Adam diskor selama 3 hari. Yuk kenalan dulu sama Adam Reed kecil. Dia hanya tinggal berdua bersama ibunya, Ellie Reed. Ayahnya bernama Louis Reed. Dia meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. Kehilangan seorang ayah membuat Adam menjadi anak yang tak bisa diatur. Intinya mah, kurang kasih sayang lah ya. Malam hari pun tiba. Saat ibunya hendak keluar rumah bersama teman barunya, Adam diminta ibunya untuk menjaga rumah dan jangan tidur malam-malam Adam. Tapi malah main game, syukurin tuh. Mati kan lampunya? Ternyata mati lampu itu disebabkan oleh pesawat jetnya Adam yang jatuh di sekitaran rumah Adam kecil. Adam yang kecil kita panggil saja Reed. Dia berlari mengejar Hawkins anjingnya hingga masuk ke dalam hutan dekat rumahnya. Dia kaget melihat pohon di dalam hutan yang tiba-tiba terbakar. Setelah merasakan ada yang tidak beres, dia dan anjingnya balik lagi menuju ke rumah karena ketakutan dan sangat tergesa-gesa. Hawking yang menyadari ada seorang di dalam gudang berlari masuk dalam gudang dan benar saja. Di sana ada Adam besar. Kita panggil saja Adam. Terlihat meringis kesakitan akibat luka tembak yang dialaminya saat kabur dari kejaran musuh sebelum melompat ke lubang plasma. Saat itu, Adam mengetahui jika anak ini adalah dia waktu masih kecil. Dia kaget ketika menanyakan usia anak ini dan ternyata dia salah melompat. Harusnya ke 2018, ini malah ke tahun 2022. Duh kan, kacau. Luka yang dialami Adam cukup parah. Akhirnya terpaksa Adam mencari makanan dan obat-obatan ke dalam rumah. Reed merasa keanehan saat melihat perilaku Adam masuk ke dalam rumah, menutup pintu lemari es dan mencari obat-obatan di lantai 2, dan memakai jam yang sama pula, seolah-olah seperti tidak asing dengan rumah ini. Akhirnya Adam pun mengakui bahwa Adam adalah dirinya di masa depan. Si bawel ini terus menanyakan kenapa si Adam kesini, mau apa, dan pakai apa. Saat itu juga ditunjukkanlah pesawat jet yang dipakai Adam dan mendarat di atas pohon-pohon di dalam hutan. Luka yang dialami Adam menyebabkan sistem di pesawat melarang Adam untuk menaikinya. Tapi tenang saja, Adam menyadari bahwa pesawatnya bisa mendeteksi sidik jari dari Reed, yang notabene adalah dia juga. Mereka pun masuk dan memeriksa kondisi pesawat tersebut, dan ternyata ada beberapa kerusakan akibat dari tembakan dari musuhnya tadi. Membutuhkan waktu beberapa hari agar pesawatnya bisa digunakan lagi melanjutkan perjalanan ke tahun 2018. Saat ibunya pulang, dia kaget ketika melihat Reed masih terjaga padahal malam sudah sangat larut. Malam ini banyak kejutan bu, jadi aku tidak bisa tidur, kata si Adam. Saat dia hendak melanjutkan ceritanya, mereka dikagetkan oleh suara ketukan di pintu. Ternyata dia adalah Derek, kasih baru ibunya. Reed kemudian meledeknya. Jika janggutmu sangat pas dengan wajahmu, dan kamu terlihat sangat keren. Perkataan itu ternyata diartikan lain oleh ibunya. Ibunya menganggap itu suatu ejekan. Dia sangat kecewa dengan kelakuan anaknya. Dari jendela gudang, Adam melihat ibunya sedang murung bersedih, merasakan kelakuan anaknya. Adam pun merasakan kesedihan yang sama dengan ibunya, karena kelakuan dialah yang membuat ibunya seperti itu. Pagi hari pun tiba, terlihat Adam sedang mengobati lukanya yang masih parah.
Dengan mengenakan jaket ayahnya, dia pergi ke apotek untuk membeli obat-obatan. Menunggu Adam membeli obat, Reed didatangi teman sekolahnya. "Ray, bisakah kita tidak berkelahi hari ini? Karena hari ini saya lagi banyak urusan," kata si Reed. Namun itu tidak membuat si Ray pergi, malah menghajarnya. Bukannya melerai perkelahian, Adam justru memberikan semangat bahwa Reed bisa dengan mudah mengalahkan si Ray. Tapi ternyata Reed kembali tumbang dan berlari pulang. Adam mengancam jika Ray berani mengganggunya lagi, maka akan dicabut semua tulang belulangnya. Reed mengunci gudang dan terus menggerutu. Bukannya ngebantu, malah diem aja lihat gua dihajar. Adam mengatakan, "Kau tak akan bisa menjadi aku tanpa sering dipukul sepanjang waktu." Ternyata itu yang membentuk Adam menjadi pria pemberani. Adam terkejut ketika Reed menanyakan siapa orang di foto ini. Dengan sedih, Adam mengatakan dia istriku dan dia sudah meninggal. Adam pun pergi dengan perasaan sedih yang datang kembali. Scene berpindah ke warkop di pusat kota. Melihat ibunya datang membuat Adam kaget. Dia tidak mengira bisa melihat ibunya lagi. Mendengar ibunya mengatakan bahwa anaknya semakin membenci dia, dan Ellie merasa bersalah sebagai orang tua. Kemudian Adam memotong pembicaraannya. "Anda tidak salah, Bu. Anak laki-laki memang biasa menyulitkan. Biasanya si ibu yang sering kena imbasnya. Tapi asal ibu tahu, anak laki-laki akan selalu kembali kepada ibunya." Adam melanjutkan, "Jika Anda berduka, maka tunjukkanlah di depan anakmu." Kemudian Adam pun pergi. Sudah pagi lagi nih. Pesawat jetnya Maya Sorian yang di awal film mengejar Adam sekarang sudah tiba di tahun 2022. Dia berhasil melacak keberadaan pesawatnya Adam dan menurunkan semua pasukannya guna menangkap si Adam. Ketika Adam dan Reed menikmati sarapan pagi, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan pasukan Maya Sorian. Pertempuran pun terjadi, tapi dengan keahlian yang dimiliki dan dengan senjata terbaiknya, Adam bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Pasukan recehnya sudah tumbang semua. Tiba-tiba, Adam didatangi Christos, kepala keamanan Sorian. Christos ditugaskan menangkap dan membawa Adam kembali ke masa depan. Saat Adam ditumbangkan, tiba-tiba saja Laura, istrinya Adam yang sudah dinyatakan meninggal tahun 2050, datang untuk menyelamatkan. Bersama Laura istrinya, Adam menghabisi satu persatu pasukan dari Maya Sorian. Hingga akhirnya Maya dan Christos kabur melarikan diri. Sebelum situasi semakin kacau, Laura mengajak Adam besar dan kecil ke tempat persembunyiannya. Di perjalanan, mereka terus-menerus ditembak oleh pesawat jetnya Maya Sorian. Tegangnya. Scene berpindah ke kediaman Laura di tepi danau. Laura menjelaskan dia melompat ke tahun 2018 untuk menghentikan proyek pembuatan mesin waktu. Tapi Maya Sorian memergoki Laura dan menanamkan bom di pesawatnya. Tanpa jet itu, Laura tak akan bisa kembali ke tahun 2050 dan berharap Adam cukup nekat untuk mencarinya. Laura mengatakan jika Adam harus melanjutkan misinya ke tahun 2018 untuk mencegah terciptanya proyek mesin waktu dan menyelamatkan masa depan. Tapi sayangnya, Adam tidak bisa membawa Laura pergi bersama karena jet Adam hanya diprogram oleh DNA Adam sendiri dan tidak bisa untuk membawa orang lain. Tiba-tiba, terdengar suara alarm yang menandakan bahwa ada musuh mendekat dan ternyata mereka terlacak oleh pasukan dari Maya Sorian. "Adam, ada jalan pintas di belokan tadi. Akan kuulur waktu agar kau bisa segera menaiki jet," kata Laura menyuruh Adam pergi. Baru aja ketemu, disuruh pergi aja. Aduh. Dengan sangat terpaksa, Adam pun pergi meninggalkan Laura seorang diri menghadapi pasukan dari Maya Sorian. Laura segera mengambil senjata yang sudah dipersiapkannya dan bersiap bertarung.
Tiba-tiba, mobil yang dikendarai Christos tumbang. It's good to see you, buddy. Tembak-tembakan pun terjadi sehingga pasukan Maya Sorian berhasil dipukul mundur. Tapi Laura harus mati oleh senjata dari pesawat jetnya Maya. Di sisi lain, Adam berhasil sampai di hutan tempat pesawatnya mendarat. Dengan bantuan Reed, Adam akhirnya kembali bisa masuk ke pesawatnya dan menerbangkannya kembali. Melihat pesawat Adam sudah pulih, membuat Maya segera mengejar dan terus menembakinya. Kejar-kejaran pesawat pun terjadi lagi, mirip di scene awal film. Ternyata pesawat Adam bisa menghilang dari radar. Karena tidak terlacak, akhirnya Maya menghubunginya lewat saluran radio. Adam, reaktor di pesawat merusak. Kamu hanya akan bisa melakukan satu lompatan saja. Jika kamu tidak pulang sekarang, kamu akan terdampar selamanya di sini, kata Maya. Gimana, Reed? Terserah kamu nih. Kalau kita gagal, kita tidak akan bisa kembali lagi, kata si Adam. Dengan semangat, Reed menjawab, ayo tancap gas, kita selamatkan masa depan. Adam kemudian menembakkan lubang plasma dan cus, berhasil sampai 2018. Di 2018, mereka segera menemui Mark Ruffalo, ayahnya Adam. Kita panggil saja Louis Reed, yang sedang memberikan kuliah di kampus tempatnya mengajar. Louis membubarkan kuliah setelah melihat ada seseorang yang dicurigainya. Adam? Dad. Adam? Louis berpikir sejenak, apakah pria ini adalah Adam anaknya? Dan dia juga bertanya-tanya apakah dia datang dari masa depan dengan mesin waktu buatannya? Kenapa kalian kemari? Kenapa Adam kecil juga ada di sini? Kalian tahu tidak, jika kalian kemari, itu bisa memicu penyimpangan waktu. Louis terus-menerus mengoceh tanpa henti, hingga si Adam meninjunya supaya ayahnya bisa berhenti dan diam. Tapi dipukul balik. Louis mengatakannya lagi, jika penjelajahan waktu itu memiliki sistem keamanan dan protokol yang sangat ketat. Maya dan aku membuat dewan etika, jadi tidak semua orang bisa melakukannya. Ternyata Maya Sorian telah memanipulasi lini masa untuk melancarkan tujuannya merebut mesin waktu sepenuhnya dari tangan Louis Reed, sang penemu mesin waktu. Scene berpindah ke motel tempat Adam besar dan Adam kecil menginap. Di sana Louis menyesali perbuatannya yang telah membuat mesin waktu. Dia menyadari bahwa manusia tidak boleh memanipulasi mekanika alam semesta. Dan ada dorongan yang lebih kuat daripada sains. Adam mengatakan, untuk itulah kami kesini. Kami akan menghentikan terciptanya mesin waktu. Apapun alasannya, keberadaan kalian di sini akan menjadi masalah karena akan terjadi perubahan yang masif di alam semesta. Louis kembali mengoceh tanpa henti, hingga akhirnya dia diingatkan oleh Adam. Jadilah ayah yang baik, yang hadir di kehidupan anaknya. Karena sejak Louis menciptakan mesin waktu, sedikit sekali waktu yang tersisa untuk keluarganya. Rasa rindu Reed yang baru saja terobati harus tinggal pulang oleh ayahnya. Dia mengatakan, cukup, jangan beritahu lagi keadaan di masa depan. Aku harus segera pulang menemuimu dan ibumu. Di sisi lain, Maya Sorian menemui dirinya di masa lalu. Maya membujuknya supaya mau mengkhianati si Louis dan mengembangkan Adam Project itu sendirian. Unethical and illegal. This isn't a joke. Kita kembali ke motel. Adam kecil mulai memahami perasaan yang dialaminya saat ini. Dengan mengatakan, kenapa kita membenci ayah kita? Bukan karena ayah jarang pulang atau ayah terlalu sibuk dengan pekerjaannya, melainkan kematian ayahlah yang membuat kita membencinya. Mungkin marah lebih baik daripada sedih, tapi setelah itu, aku dewasa. Ternyata aku sadar bahwa itu emosi yang berbeda. Pagi hari di rumah Louis masih memikirkan, apakah sesuatu yang selama ini dia kerjakan salah? Mungkin tidak seharusnya dia membuatkan game pesawat tempur untuk Adam. Dia mulai merasa bahwa dia harus selalu ada untuk Adam, bukannya membiarkan sang anak bermain sendirian. Ellie mengatakan bahwa Adam tidak memerlukan ayah yang hebat, melainkan ayah yang bisa selalu ada untuk dia. Perfect. He just needs you. Scene berpindah ke tempat Maya Sorian. Terlihat Adam sudah berada di sana. Di sana terdapat pusat dari mesin waktu Adam Project. Di sana juga terdapat
akselerator elektromagnetik terbesar dan mereka berniat untuk meledakkannya. Ternyata kebiasaannya Reed bermain game ada gunanya juga loh. Dia memakai senjata drone yang dikendalikan melalui remote control. Don't worry. Sesaat setelah Adam terkepung, Reed pun beraksi. Mobil musuh tidak luput dari serangan Reed. Tapi ketika mobil kedua datang, boom, ditabrak oleh ayahnya. Adam mengira bahwa ayahnya akan melarangnya dengan menghancurkan mesin waktu buatan ayahnya. Tapi ternyata pikiran Adam salah. Ayahnya malah ingin membantunya masuk dan ingin menghancurkannya bersama. Keeping this thing. Di dalam gedung, Adam terlihat sudah berada di pusat algoritma penyimpanan. Louis segera mencabut disk dari mesin itu. Tiba-tiba, Maya dan pasukannya datang. Maya yang telah mendanai seluruh proyek ini tidak terima jika mesin ini dihancurkan begitu saja. Dia meminta disknya kembali. No. Tentu saja Adam menolaknya, namun Maya tidak kehabisan akal. Dia mengancam akan menembak Reed yang sudah ditangkapnya di luar tadi. Give me the drive right now. Di sela-sela keributan, ternyata Adam memberikan kode supaya Reed bisa menjatuhkan pistol yang dipegang oleh Maya. Tapi ternyata pistol itu menembak ke pusat elektromagnetik yang mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal. Semua benda yang terbuat dari besi akan tertarik, tidak terkecuali pasukan Maya Saurian yang tertarik sambil membawa Reed. Di tengah kekacauan yang terjadi, Christos dan Adam melanjutkan pertarungannya kemarin yang belum selesai. Beruntung, berkat kecerdikannya, Adam berhasil mendorong kepala Christos dan dihantam besi yang tertarik oleh medan magnet. Keadaan menjadi semakin parah. Kerusakan medan magnet semakin kuat. Maya mengancam akan menembak Louis jika tidak juga memberikan disknya. Beruntung, kerusakan medan magnet menyebabkan peluru yang ditembakkan Maya berbelok ke arah Maya yang muda. Alhasil, Maya muda pun tewas. Secara otomatis, Maya tua pun tewas. 10 seconds remaining. Dan 10 detik sebelum pusat elektromagnetik meledak, jeng-jeng, mereka bertiga berhasil keluar gedung dengan selamat. Well, I'd say bring your kid to work day was a Scene berpindah ke rumah Adam. Setelah mengalami hari-hari yang berat bersama anaknya, Louis menyadari dan meminta maaf tidak bisa mendampingi Adam sepenuhnya. Tapi dia mengatakan, "Aku menyaksikan kelahiranmu, nafas pertamamu, dan aku selalu menyayangimu." You're my boys. And you'll always be. Momen mengharukan lainnya ialah ketika Reed mengatakan, hidup terasa sangat berat jika tanpa ayah. Tapi Louis mengatakan, "Kau pasti bisa, nak. Kau akan menjadi orang yang hebat." Di waktu yang tersisa sebelum Adam dan Reed menghilang, kembali ke waktunya masing-masing, ayahnya mengajak mereka bermain lempar bola di halaman rumah. Sebelum momen itu berakhir, Adam titip pesan kepada Reed, agar Reed setelah sampai ke rumah untuk memeluk ibunya erat-erat dan berubahlah menjadi anak yang lebih baik. Break a rib kind of hug, yeah? Duh nih, perpisahannya sedih, bray. Lihat, sedih banget. Sesampainya di rumah, Reed memeluk ibunya erat-erat dan berjanji akan menjadi anak yang baik. I love you, honey. Scene terakhir dari film ini adalah ketika Reed sudah dewasa dan bertemu dengan Laura di kampus. Adam Reed yang sudah mengetahui Laura waktu dia berumur 12 tahun merasa ini adalah momen yang tepat untuk berkenalan dan menjalin asmara, dan film pun selesai. Gimana brother? Keren kan filmnya? Alur ceritanya, aksi-aksinya, CGI-nya mantap. Sedihnya dapet, serunya dapet. Luar biasa. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya brother. Bye-bye.